Gaya kepemimpinan yang nyentrik dikagumi masyarakat Jawa Barat. Itulah Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang sekarang ini. Nah, ini kenapa dikatakan nyentrik? Karena gaya kepemimpinannya berbeda dengan yang lain. Dia memakai pakaian yang serba putih, lalu mampu bertindak secepat kilat. Nah, sekarang kenapa sih dia berpakaian seperti itu? Tidak mau diatur oleh aturan yang ada, misalkan memakai apa, pakaian apa, enggak. Dia memakai pakaian apa adanya. Bahkan terkadang dia pakai sandal jepit. Nah, kepemimpinan ini justru diterima oleh masyarakat dan merakyat. Nah, di samping merakyat, dekat dengan rakyat, dia juga menjadi seorang yang mampu menyelesaikan permasalahan di lapangan tanpa ada cekcok gitu ya, tanpa ada permasalahan. Sambil contoh, kegiatan ketika di Bogor, yaitu untuk melarang hibis dilanjutkan, lalu terus dibongkar. Nah, dibongkar jadi kan, ada yang ini enggak, demo besar-besaran? Enggak. Walaupun ada percikan-percikan kecil, wajar lah. Percikan kecil itu karena sesaat pada saat itu. Dan selanjutnya sekarang itu sudah berjalan penghijauan, ya, berjalan penghijauan, walaupun itu ada mulai dari pihak tertentu yang mempermasalahkan, tetapi dapat di kantornya, sehingga sampai saat ini isunya langsung hilang, nggak ada lagi. Jadi selesai gitu ya. Itu yang pertama. Yang keduanya di Bekasi. Di Bekasi, ya, Depok dan Bekasi, yang aliran air itu, kebanjiran itu, Sungai Gambus itu, ternyata ketika Kang Deddy lakukan untuk permasalahan-permasalahan tentang hunian-hunian yang ada di Bandar Kali, ya, di sepanjang Kali Gambus itu selesai juga. Nah, inilah cara penyelesaian yang luar biasa. Maka dikatakanlah pemimpin yang nyentrik dan mampu menyelesaikan permasalahan. Nah, salah satunya karena kan Kang Deddy itu datang ke lapangan, tahu apa yang terjadi di lapangan. Setelah tahu apa yang terjadi di lapangan, dia memberikan solusi-solusi terhadap masyarakatnya dan diterima. Kebanyakan dari pemimpin kita itu tidak terjun ke lapangan. Dia hanya mengandalkan anak buahnya, lalu karena permasalahannya pelik, dia tidak bisa memutuskan. Akhirnya terjadilah bentrokan. Kalau ini enggak, langsung diputuskan dan tidak ada bentrokan. Sampai sekarang berjalan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ketika di Sukabumi, dia langsung terjun ke lapangan dan langsung itu ke sungainya itu membersihkan. Nah, kenapa seperti ini? Banyak orang yang menghujat, wah nggak perlu, masa gubernur seperti itu, masa gubernur sampai terjun. Justru ini adalah orang yang istilahnya itu menyatu dengan rakyat. Dan ini membuat para pejabat yang ada kan bingung gitu ya. Yang tidak biasa seperti ini kan bingung. Ya akhirnya mau tidak mau kan semua pejabat itu melakukan hal itu. Kerjasamalah. Nah, dari situ dia membuat keputusan juga bahwa jembatannya harus dibongkar, caranya seperti ini dan diperbaiki. Selesai juga permasalahan. Yang menghujat wajar, gitu ya, wajar. Karena apa? Karena itu mungkin hal yang baru bagi dia. Yang selanjutnya tentang anggaran. Bayangin coba, anggaran itu dibuka. Dia beserta para ahlinya membuka anggaran yang sudah, yang tahun-tahun berikutnya sebelumnya, dia buka. Ternyata cara, nah efisiensi anggarannya luar biasa. Bagus sekali.
efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Gubernur Deddy Mulyadi ini bisa diterima oleh semua pihak. Nah, kenapa? Karena itu sangat dipahami, jelas gitu. Wah, ini memang benar-benar gebrakan yang luar biasa. Maka ini adalah pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Coba sekarang, ketika dia datang ke daerah, kemarin aja, hari ini, hari Jumat, datang ke daerah Cianjur, dielu-elukan. Biasanya, kalau datang gubernur itu biasa-biasa saja. Yang repot itu biasanya para pejabat di daerah itu beres ini, beres ini. Kalau ini enggak, yang ramainya adalah rakyat menyambut kedatangan Kang Deddy. Rakyat menyambut kedatangan Bapak Aing, gitu kan? Sehingga rakyat yang berbondong-bondong ini diterima ini oleh masyarakat. Dan mungkin ada sebagian dari para pejabat atau para pelaku ekonomi ini tidak senang, atau LSM atau organisasi ini tidak senang. Karena apa? Karena kebijakan-kebijakan Kang Deddy tidak berpihak pada mereka. Semua kegiatan Kang Deddy itu berpihak pada rakyat. Saya jadi ingat gitu. Ketika saya mendengarkan pepatah wayang gitu ya, itu di wayang itu menyatakan bahwa pemimpin itu memang harus menyatu dengan rakyat. Kalau ada yang sakit, kita harus tahu, pemimpin itu harus tahu. Wah, ini kayaknya betul-betul seperti itu gitu. Jadi memang dia itu sudah, kalau saya ya ini disclaimer ya, ini pendapat saya, dia itu sudah apa ya, sudah menyerahkan dirinya untuk rakyat. Kapanpun, dimanapun dia siap untuk rakyat. Gitu. Nah, ini menjadi bingung bagi para pemimpin yang lain. Salah satunya kebingungan apa? Karena banyak rakyatnya yang menyatakan, sudahlah tuker, kayak Banten, Jawa Timur, itu kan banyak yang minta, udahlah tuker, itu pimpinan Jawa Barat dengan pimpinan saya. Nah, seperti itu. Tetapi ini juga perlu kita kontrol gitu. Jangan sampai kita loss begitu aja. Itu kita perlu kontrol sehingga kita kita kawal bareng-bareng kepemimpinan Kang Deddy ini supaya tetap konsisten. Karena ini satu, konsistensi Kang Deddy harus tetap. Ya, sekarang, besok, lusa dan seterusnya harus tetap seperti ini. Kalau tidak konsisten, ini bakal banyak yang menghujatnya nih. Karena yang menghujatnya sekarang atau yang tidak senang ke Kang Deddy, saya yakin sekarang itu sudah mencari celah. Mana sih kekurangannya, kekurangan itu, kekurangan ini. Wah, banyak sekali. Wah, benar luar biasa nih kalau ngobrol tentang kepemimpinan Kang Deddy. Jadi saya juga merasakan ini baru sekali nih, pimpinan yang baru bagi bangsa ini, khususnya Jawa Barat. Saya ingin melihat sekian tahun lagi ya Jawa Barat itu mau seperti apa nih, perubahannya bagaimana nih. Dan kita tidak perlu berpikir Kang Deddy harus loncat kemana-mana. Kang Deddy itu harus menyelesaikan dulu Jawa Barat sampai benar-benar Jawa Barat yang luar biasa. Gitu. Oke, ini adalah video yang pertama buat saya. Serius lagi di tahun ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, buat sahabat Kang Obing di channel YouTube Sandro Channel ini, kalau ini bermanfaat silakan Anda like lalu bagikan ke orang lain. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.